Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari pemain Chelsea mulai kehilangan kepercayaan kepada Graham Potter. Sementara itu Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2022. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga nih guys. Ada Villarreal yang berhasil comeback atas Getafe dengan skor 2-1. Sedangkan untuk Lazio juga meraih 3 poin nih setelah menakut Sampdoria dengan skor 2-1. Villarreal sukses meraih 3 poin penuh kala menghadapi sang tamunya yakni Getafe. Bermain di Al Madrigal Stadium, Raul Albiol dan kawan-kawan berhasil comeback dengan skor tipis 2-1. Skuad kapal selam kuning menutup babak pertama lewat gol tunggal Enes Unal. Namun di menit akhir babak pertama, Villarreal berhasil menyamakan kedudukan lewat Samuel Chukwueze. Memasuki babak kedua, Villarreal berbalik unggul lewat gol Jose Luis Morales Nogales di menit ke-52. Dengan hasil ini, Villarreal nggak beranjak dari peringkat 10 klasemen sementara. Lazio berhasil mengalahkan Sampdoria dalam laga lanjutan pekan ke-24 Serie A. Pada laga itu, skuad Bianco Celesti mengakhiri laga dengan keunggulan tipis 1-0. Skuad asuhan Maurizio Sarri berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Gol baru skuad Le Aquile baru tercipta pada menit ke-80 pertandingan lewat gol Luis Alberto. Kemenangan ini membuat Lazio naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan mengemas 42 poin. Mereka cuma terpaut 2 angka dari AS Roma yang menempati zona Liga Champions. Beralih ke kabar rumor nih, ada Arsenal yang akan aktif di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dan Lautaro Martinez. Masih dari klub Premier League nih, ada Liverpool yang membidik Rafael Leao untuk mengantisipasi kepergian Mohamed Salah. Arsenal dikabarkan sedang mencari bomber anyar di bursa transfer musim panas mendatang. ESPN mengabarkan kalau skuad The Gunners mengincar penyerang Lazio yakni Sergej Milinkovic-Savic. Bomber asal Serbia itu tampil mengesankan dengan menjadi salah satu pemain kunci. Bagaimana tidak, dia telah memainkan 30 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini. Namun untuk bisa merekrut Milinkovic-Savic, The Gunners harus menyiapkan dana yang lumayan besar. Pasalnya manajemen Le Aquile mematok harga sang pemain di kisaran 35 juta euro. Lautaro Martinez menjadi salah satu pemain incaran Arsenal di musim panas mendatang. Alasannya penyerang Argentina itu diproyeksikan sebagai pesaing dari Gabriel Jesus. Di sisi lain, kehadiran Lautaro ini diinginkan langsung oleh sang juru taktik yakni Mikel Arteta. Pelatih Spanyol itu berminat merekrut sang bomber melihat performa gemilangnya bersama Inter Milan. Di musim ini saja Lautaro telah memainkan 24 pertandingan dengan torehan 13 gol. Akan tetapi The Gunners harus bersaing dengan Chelsea dan Manchester United yang juga tertarik untuk meminangnya. Liverpool sedang mengincar Rafael Leao dari AC Milan pada musim panas mendatang. Winger asal Portugal ini diproyeksikan untuk menggantikan Mohamed Salah yang diisukan bakal hengkang. Sebab kabar terbaru pemain timnas Mesir tersebut akan pergi kalau skuad Reds gagal finish di zona Liga Champions. Maka dari itu anak asuh Jurgen Klopp sangat menginginkan Leao. Akan tetapi Liverpool harus keluar dana besar untuk memboyongnya ke Anfield. Pasalnya pasukan Rossoneri cuma menjualnya kalau ada yang menawar sang pemain di atas 100 juta euro. Real Madrid berencana untuk merekrut Bruno Guimaraes untuk meremajakan skuad mereka. Sedangkan rival mereka yakni Barcelona berminat untuk merekrut 2 pemain sekaligus seperti Yosa Moukoko dan Yuri Tielemans. Bruno Guimaraes dirumorkan bakal didatangkan oleh Real Madrid pada bursa transfer mendatang. Alasannya skuad Los Blancos ingin memperdalam skuadnya untuk musim depan. Selain itu pemain asal Brazil ini juga disiapkan untuk penyegaran di lini tengah skuad El Real. Seperti diketahui saat ini beberapa gelandang andalan Real Madrid sudah memasuki usia senja. Mulai dari Luka Modric yang saat ini sudah berusia 37 tahun sampai Toni Kroos yang kini menginjak 33 tahun. Di sisi lain, Real Madrid baru mendatangkan Bruno seandainya gagal merekrut Jude Bellingham. Youssoufa Moukoko tampil mengesankan bersama Borussia Dortmund di musim 2022-2023. Khusus di Bundesliga saja dia sudah mencetak 6 gol dari 18 pertandingan yang sudah dimainkan. Gak heran kalau penyerang asal Jerman itu menjadi rebutan sejumlah klub raksasa Eropa. Termasuk Barcelona yang berminat untuk memboyong bomber 18 tahun itu ke kota Catalan. Moukoko digadang bakal jadi penerus Robert Lewandowski yang saat ini sudah memasuki usia uzur. Namun Blaugrana harus menyiapkan dana yang lumayan besar yakni sekitar 80 juta euro.
Di kabar rumor terakhir nih ada Achraf Hakimi yang diselidiki pihak kepolisian karena dituduh melecehkan wanita. Sementara Inter Milan tertarik untuk merekrut Angel Di Maria yang sampai saat ini belum memperpanjang kontrak. Achraf Hakimi dikabarkan sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian kota Paris. Alasannya pemain Paris Saint-Germain ini mendapat tuduhan pelecehan seksual dari wanita muda berusia 23 tahun. Wanita muda tersebut mengaku kalau dirinya akan dilecehkan oleh pemain timnas Maroko tersebut. Beruntung wanita itu menyebut kalau dia berhasil kabur dan melepaskan diri. Menurut laporan Le Parisien, kejadian itu terjadi pada tanggal 25 Februari lalu. Pihak kepolisian pun akan mendalami kasus tersebut dengan melakukan investigasi secepat mungkin. Inter Miami dikenal sebagai klub MLS yang gemar merekrut pemain Eropa dengan usia uzur. Terbaru, manajemen The Herons berminat membayang winger Juventus yakni Angel Di Maria. Perjalanan Di Maria selama berseragam Bianconeri kerap mendapatkan hambatan. Salah satunya faktor cedera yang sering dialami sang pemain pada musim ini. Namun hal tersebut gak membuat sang bomber untuk tampil kompetitif. Di musim ini saja penampilannya masih cukup gacor dengan telah mencetak 7 gol dari 21 pertandingan. Guys, kita masuk ke ulasan spesial penghargaan FIFA Best Award 2022 nih. Ada Emiliano Martinez yang dinobatkan sebagai kiper terbaik FIFA karena berhasil memenangkan Piala Dunia 2002 lalu. Sedangkan Lionel Messi ini dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA setelah memenangkan Piala Dunia bersama timnas Argentina. FIFA resmi menobatkan Emiliano Martinez sebagai kiper terbaik di tahun 2022. Kiper Aston Villa ini mengalahkan para nominasi kuat lainnya seperti Thibaut Courtois dan Yacine Bonu. Bukan tanpa alasan Emiliano mendapatkan gelar tersebut. Pasalnya pemain berusia 30 tahun itu tampil tangguh bersama timnas Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Dia bahkan dinobatkan sebagai kiper terbaik pada turnamen 4 tahunan tersebut. Gak cuma itu, Emiliano juga sukses membawa skuad La Albiceleste meraih gelar juara Piala Dunia 2022. FIFA resmi menobatkan gol Marcin Oleski sebagai gol terbaik di tahun 2022. Pemain asal Polandia ini mengalahkan beberapa kandidat gol terbaik lainnya seperti Richarlison. Gol tersebut berhasil dilesakkan saat membela Warta Poznan di laga kontra Stal Rzeszów. Hebatnya lagi dia berhasil mencetak gol tersebut walaupun memiliki keterbatasan fisik. Dengan begitu, Oleski jadi pemain amputasi pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu, dia juga sukses membawa timnas amputasi Polandia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia amputasi lalu. Lionel Messi resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA pada tahun 2022. Sang mega bintang mendapatkan penghargaan tersebut setelah mengalahkan Karim Benzema dan Kylian Mbappe. Tahun 2022 merupakan tahun terbaik La Pulga di sepanjang karir sepak bolanya. Pasalnya pemain 35 tahun ini berhasil meraih gelar Piala Dunia pertamanya di usia yang gak lagi muda. Selain itu, Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pada turnamen ini. Dia berhasil mencatatkan statistik mentereng dengan mengemas 7 gol dan 3 assist. Lionel Scaloni dinobatkan sebagai pelatih terbaik mengalahkan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Sedangkan FIFA juga mengumumkan starting line up terbaik di musim lalu. Lionel Scaloni baru saja dinobatkan sebagai pelatih terbaik 2022 versi FIFA. Pelatih 47 tahun itu mengalahkan kandidat yang punya nama beken seperti Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti. Scaloni meraih gelar tersebut setelah berhasil membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Gelar tersebut merupakan gelar yang sangat spesial bagi rakyat Argentina. Timnas Argentina harus mendapatkannya setelah menunggu dalam 36 tahun lamanya. Sebab terakhir kali mereka juara saat masih dibela oleh Diego Armando Maradona pada Piala Dunia tahun 1986. FIFA resmi mengumumkan susunan 11 pemain terbaik di tahun 2022. Pertama, untuk posisi kiper diisi oleh pemain asal Belgia yang saat ini membela Real Madrid yakni Thibaut Courtois. Lanjut di lini pertahanan, Courtois bakal ditemani nama-nama beken seperti Virgil van Dijk dan juga Achraf Hakimi. Kemudian untuk sektor gelandang ada nama Luka Modric dan Kevin De Bruyne. Terakhir di lini penyerangan diisi banyak nama-nama hebat yang tampil gacor pada tahun lalu, termasuk Karim Benzema yang berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions 2022 lalu. Inilah starting line up pemain terbaik FIFA 2022. Robert Lewandowski dipastikan absen di laga semifinal Copa del Rey menghadapi Real Madrid. Di kabar penutup nih guys, ada timnas Korea Selatan nih yang resmi mendatangkan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih terbarunya. Barcelona mendapat kabar buruk menjelang laga semifinal Copa del Rey. Menurut laporan resminya, penyerang utama mereka yakni Robert Lewandowski dipastikan absen pada laga El Clasico nanti. Alasannya penyerang Polandia itu mengalami cedera hamstring yang mengharuskannya beristirahat selama beberapa pekan. Dengan absennya Lewandowski, Blaugrana kini diperkuat tanpa 3 pemain pilar mereka.
Sebelumnya sudah ada Pedri dan juga Ousmane Dembele yang juga dipastikan menepi. Nabil Fekir menjadi salah satu playmaker andalan Real Betis dengan telah memainkan 20 pertandingan di berbagai kompetisi. Sayangnya penampilan gemilangnya itu harus berakhir begitu saja. Sebab menurut laporan France 24, pemain asal Spanyol itu dipastikan absen sampai akhir musim. Alasannya Fekir sendiri alami cedera lutut yang lumayan parah. Cedera itu didapat saat Real Betis meraih kemenangan dramatis di laga kontra Elche beberapa hari lalu. Menurut laporan, Fekir akan menjalani operasi untuk bisa memulihkan cederanya lebih cepat. Presnel Kimpembe dipastikan akan absen hingga akhir musim. Cedera Kimpembe ini didapat saat berhadapan dengan Olympique Marseille pada pertandingan pekan ke-25 Ligue 1. Saat itu dia ditarik keluar pada menit 16 pertandingan dan digantikan oleh Danilo Pereira. Di musim ini, Kimpembe sendiri sering mengalami cedera dan sudah absen dalam 14 pertandingan terakhir. Dengan absennya bek asal Prancis itu menambah daftar pemain PSG yang mengalami cedera patah. Sebelumnya ada Neymar yang juga dipastikan absen karena kembali dibekap cedera. Lionel Scaloni dipastikan akan menambah masa baktinya bersama timnas Argentina. Pelatih berusia 44 tahun ini bakal menandatangani kontrak baru hingga tahun 2026 mendatang. Itu artinya Scaloni bakal menahkodai skuad alibi Celeste di Piala Dunia 2026 mendatang. Dia diharapkan bisa mengulang prestasi yang diukirnya pada Piala Dunia Qatar lalu. Sebab saat itu dia berhasil membawa timnas Argentina juara setelah terakhir tahun 1986 silam. Nggak cuma itu, Scaloni juga membantu Lionel Messi meraih gelar Piala Dunia perdana di sepanjang karirnya. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA resmi mendatangkan pelatih anyar yakni Jurgen Klinsmann. Legenda timnas Jerman ini menggantikan posisi Paulo Bento yang sebelumnya resmi mundur. Menurut laporan resminya, mantan pelatih Hertha Berlin ini diikat kontrak dengan jangka panjang yaitu sampai tahun 2026. Usai ditunjuk, Klinsmann pun langsung memberikan pendapatnya. Dia merasa terhormat bisa menjadi pelatih timnas Korea Selatan, sebab dia bisa mengikuti jejak pelatih hebat seperti Gus Hiddink dan Paulo Bento yang pernah melatih skuad Daegu Warriors. MU baru saja meraih gelar juara Carabao Cup di musim 2022-2023. Trofi tersebut sekaligus menjadi yang pertama kali dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dengan gelar tersebut, skuad Setan Merah menjadi klub Inggris terbanyak yang meraih gelar juara piala domestik yakni 18 trofi. Capaian tersebut melampaui torehan Liverpool yang baru meraih 17 gelar. Saat ini Liverpool sudah meraih 8 piala FA dan 6 piala Carabao Cup. Sedangkan MU mengoleksi 12 piala FA dan 6 Carabao Cup. Graham Potter mengomentari masa depannya di Chelsea saat ini. Mantan pelatih Brighton itu gak peduli dengan para fans The Blues yang mengecam dia untuk cabut dari kursi pelatih utama. Pasalnya dia masih percaya bisa meraih kejayaan bersama skuad The Blues. Pelatih 47 tahun ini bilang kalau dia berkaca kepada proses yang dijalani oleh Mikel Arteta dan juga Jurgen Klopp. Di sisi lain, akibat performa buruk Chelsea, Potter diragukan oleh beberapa pemain seniornya. Akan tetapi nggak disebutkan siapa saja nama-nama yang mulai hilang kepercayaan kepada Potter tersebut. Sinteyong memberikan kritikan atas lapangan latihan yang didapat timnas Indonesia. Dia bilang kalau lapangan di Uzbekistan punya rumput yang nggak rata. Sinteyong pun gak menyangka kalau skuad Garuda Muda mendapat lapangan latihan tersebut. Dia menambahkan kalau hal itu akan membuat pemain mengalami cedera. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A yang berisikan Uzbekistan, Irak dan juga Suriah. Di partai pertama, skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan timnas Irak tanggal 1 Maret nanti. Persib Bandung gagal meraih 3 poin saat bertandang ke Stadion Demang Lehman. Pada laga tersebut, skuad Maung Bandung takluk atas sang tuan rumah Barito Putra dengan skor akhir 2-1. Persib menutup babak pertama lewat gol tunggal David Da Silva di menit ke-20 pertandingan. Sayang keunggulan itu cuma bertahan 65 menit setelah Renan Da Silva mampu menyamakan kedudukan. 14 menit berselang, skuad Maung Bandung justru kebobolan lewat gol Gusata Fotokantis. Pada laga ini ada momen aneh yang dipertontonkan oleh Teja Paku Alam. Pasalnya ex-Sriwijaya FC ini telat meninju bola hampir di garis tengah lapangan pertandingan. Akibatnya dia pun harus diganjar kartu merah oleh sang pengadil. Dengan kekalahan itu, Persib gagal menempel ketat PSM Makassar dengan selisih 4 poin dari pemuncak klasemen. Bali United meraih hasil positif pada pertandingan pekan ke-27 Bri Liga 1. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Seradu Tridato melibas Persis Solo dengan skor akhir 3-1. 3 gol Bali United dilesakan melalui penalti Iljes Pasojevic, Imade Tito Wiratama dan Yabes Roni. Sedangkan 1 gol Persis Solo dicetak lewat Fernando Rodriguez pada menit 61 pertandingan. Dengan hasil ini Bali United menjauh dari kejaran Madura United dan Borneo FC Samarinda.
Saat ini mereka bertengger di peringkat 4 klasemen dengan mengemas 46 poin. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Adi Putra. Katanya respect untuk Loris Karius yang bermain bagus di match ini. Walaupun kemasukan 2 gol, tapi dia ngelakuin penyelamatan yang penting beberapa kali. Ya guys, aku salut sih sama Loris Karius yang melakukan banyak penyelamatan. Pokoknya kalau komen kalian pengen dibacain juga, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!